Shalom, Jemaat CWS Karisma Family yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyampaikan tata cara ibadah online. Yang pertama, mari kita berpakaian rapi. Berpakaianlah dan berdandanlah yang sepantasnya. Yang kedua, mari ambil tempat dan waktu yang khusus. Jangan ada yang tiduran, jangan ada yang sambil memasak, jangan ada yang sambil membersihkan rumah atau sambil makan. Tetapi datanglah dengan kerendahan hati dan beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, ikutlah bernyanyi saat pujian penyembahan dinaikkan. Yang keempat, mari baca dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan yang terakhir, mengumpulkan persembahan. Seluruh jemaat Tuhan boleh mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing dan dimasukkan ke dalam sebuah amplop, bisa amplop putih atau amplop coklat, dan dikumpulkan di rumah. Nanti pada suatu saat ketika ibadah sudah kembali normal di gedung gereja, maka persembahan tersebut boleh diserahkan ke gereja. Terima kasih, selamat beribadah. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom kepada seluruh jemaat Tuhan yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara sedang berada pada pagi hari ini, kerinduan kami kita boleh bersama-sama mengingat bahwa ini adalah hari Sabat yang Tuhan berikan untuk kita boleh menguduskan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bawa segenap hidup kita pada pagi hari ini untuk boleh menyembah Tuhan, menaikkan setiap pujian dan penyembahan dan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang menyertai kami sepanjang minggu ini. Engkau Allah yang memberkati kami sepanjang minggu ini, sehingga kami tidak berkekurangan satupun yang baik dari-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini di hari Sabat kudus-Mu ini Tuhan. Engkau boleh menghimpunkan kami kembali di tempat ini. Kami tahu bukan kekuatan kami bila kami boleh ada kembali di dalam rumah-Mu pada pagi ini. Semua hanya karena anugerah, semua hanya karena kemurahan-Mu. Kami dan keluarga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami dan jemaat kami boleh datang dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur dengan segenap hati di hadapan-Mu. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang maha hadir. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau berkata Engkau hadir di tengah-tengah kami. Maka kami percaya Yesus yang kami sembah hadir di tempat ini. Kami siap Tuhan untuk mendedikasikan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya bagi kemuliaan-Mu. Hadirlah Engkau di tempat ini. Jamahlah setiap kami. Urapilah kami dengan urapan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar segala kemuliaan dan pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Berapa banyak kita yang diberkati sepanjang minggu ini, yang kita percaya bahwa hari-hari ini mungkin bukan hari-hari yang menurut saudara baik, tapi firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah jaminan perlindungan kita, jaminan kemenangan kita. Amin. Kita tidak perlu gentar apapun yang terjadi hari-hari ini, karena Yesus berkata Dialah Allah Immanuel yang selalu beserta dengan umatnya. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, kita bersama-sama akan baca dulu sebuah ayat yang luar biasa, meneguhkan kita dari Mazmur 91 ayatnya yang ke-7 sampai 9. Mazmur 91 ayat ke-7 sampai ke-9. Mari bersama-sama kita baca 3-2 ayat. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Yang percaya kita katakan amin. Haleluya, kita siap memuji Tuhan. Allah beserta dengan kita. Haleluya, mari pemusik bersama-sama kita bersuka cita. Tepuk tangan semuanya di hadapan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang beserta kami. Apapun yang menimpa kami, Yesus perlindungan kami. Beribu lemah di sisi kiriku.
Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita mau terus siapkan hati kita. Teduhkan hati kita pada pagi ini untuk siap menyembah Dia. Haleluya. Allah kita Allah yang hadir dengan setia dalam setiap musim hidup kita. Pada pagi hari ini, ketika umatnya datang menyembah dan menghormati namanya, maka janji Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah umatnya. Dalam pergumulan, dalam kesesakan, dalam kemenangan, apapun yang sedang menimpa kita hari-hari ini, Dialah Allah yang hidup yang bersama dengan umatnya. Dan Dia berjanji, tidak sekali-kali pun Dia akan meninggalkan umatnya. Sekali-kali pun Dia tidak akan pernah melepaskan umatnya. Karena itu, pada pagi hari ini, mari bawa semua hidup kita, bawa semua yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah melimpahkan semua yang terbaik. Dan apapun yang sedang menimpa kita pagi hari ini, janji Tuhan kekal, kasih setia Tuhan kekal atas umatnya. Haleluya. Mari kita angkat penyembahan kita dengan segenap hati. Bapa, kami datang menyembah-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biar musik mengawal kita untuk menyanyikan lagu ini. Bapakku datang, Bapakku datang. Kita bagi Raja kita, nyanyi haleluya. Katakan Dialah Allah kita yang terhebat. Amin Tuhan. Ajaib perkasa perbuatan-Mu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi Allah yang hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Segenap hati
Jemaat Tuhan yang kekasih, pagi hari ini saya hanya ingin berbagi kepada kita. Mungkin kita mengenal begitu banyak orang yang terkenal, nama yang begitu terkenal di luar sana, tapi tidak ada satupun nama yang seperti nama Yesus. Nama yang olehnya saudara dan saya ditebus dan diselamatkan. Nama yang telah menghancurkan setiap kutuk dan perbuatan iblis, sehingga kita beroleh kemenangan dan boleh berdiri dengan bangga sebagai anak-anak Allah pada pagi ini. Allah yang sama juga Allah yang setelah memberkati kita sepanjang hidup kita. Allah yang telah mengangkat kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Allah yang telah memakai kita sehingga kita begitu berharga karena kitalah biji matanya. Pada pagi ini dengan apa kita samakan? Kita adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia. Sebab itu gerejanya teruslah menyembah Dia, karena Allah kita layak dipuji dan disembah seumur hidup kita. Dialah pujian dan penyembahan kita. Yesus layak. Mari kita katakan dengan lembut, Engkau layak Tuhan. Layak dipuji, Engkaulah yang bertata Tuhan.
kita dan sembah Dia. Layak dipuji dan disembah. Layak dipuji. Engkaulah Allah yang bertata. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kaulah Raja. Yesus, Engkau besar termulia Tuhan. Mari gerejanya serukan dengan ucapan syukur. Layak, layak dipuji. Yes, disembah. Amin. Dulu, sekarang, dan Engkaulah Raja segala raja. Namamu besar Tuhan. Layak dipuji, disembah. Katakan, layak dipuji. Dia bertata atas pujian penyembahan umatnya. Yes, Allah kita berkuasa. Allah kita berjaya. Oh yes, Allah kita besar. Selamanya, selamanya. Let's worship Him one more time. Layak dipuji. Oh haleluya. Dulu, sekarang, dan oh Raja kami, penguasa semesta. Namamu besar, namamu besar, namamu besar. Sekali lagi, namamu besar, oh terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, yes. Puji nama Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Allah kami. Diberkatilah Engkau dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, semua umat Tuhan berkata, amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, marilah kita masuk di dalam tahta Tuhan dengan terlebih dahulu berdoa. Ya Allah kami, Allah yang begitu baik dalam hidup kami, Allah yang memimpin kami sejak Engkau mengizinkan kami untuk hadir di dunia ini sampai hari ini. Bapa kami berdoa supaya hidup kami sungguh-sungguh kami persembahkan kepada Tuhan. Dan kami mengerti untuk apa kami di dunia ini Tuhan hadirkan. Dan biarlah kami menjadi mitra Allah yang sungguh-sungguh dan benar-benar ingin memperluas kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, hamba sampaikan kepadamu untuk semua anak-anak-Mu yang mungkin menghadiri atau mengikuti acara ini secara live streaming di rumah mereka masing-masing, dan juga anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Engkau memberikan hikmat bijaksana bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba menyadari Tuhan dengan segala keterbatasan, tetapi aku percaya di dalam Tuhan Engkau akan memakai kami. Engkau akan memperluas pemahaman kami untuk mengerti akan firman-Mu.
terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya sapa juga Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang menonton live streaming ini. Oleh karena satu dan lain hal, maka untuk sementara waktu kita mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Baik, akhir-akhir ini kita mendengar hiruk pikuk tentang corona. Kita tahu bahwa virus corona menjangkiti seluruh belahan bumi di dunia ini. Saya sendiri berusaha untuk menyeimbangkan perhatian saya kepada berita-berita tentang corona. Dan juga berusaha menyeimbangkan untuk tidak mendengar berita-berita tentang corona. Karena apa? Karena ada sisi positif dan negatifnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika saya mendengar berita-berita tentang corona, maka kadang-kadang iman saya lemah. Bahkan kalau kita mendengar dari tim kesehatan, ketika kita begitu banyak mendengar isu tentang corona, maka antibodi dalam tubuh kita juga akan melemah. Tetapi sisi lain, ketika kita sepertinya tidak peduli dengan isu yang menerpa kemanusiaan saat ini, kita bisa menjadi sepele juga. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi bahwa saya berusaha untuk menyeimbangkan konsentrasi saya kepada isu tentang corona dan juga tentang tidak memberikan perhatian kepada corona. Nah, di tengah-tengahnya itu saya datang kepada Tuhan dan saya berdoa. Karena memang hanya itu kekuatan yang Tuhan berikan. Nah, saya pagi hari ini bukan hendak berkhotbah tentang corona, tetapi saya melihat bahwa situasi ini mengantar hati dan pikiran kita untuk mengerti eksistensi Allah dan untuk mulai mengerti misi Allah. Sekalipun saya tidak berkhotbah tentang corona, saya katakan tadi, saya akan berkhotbah tentang eksistensi Allah dan misi Allah yang lain yang tentu ada dalam Alkitab. Baik, tema saya pada pagi hari ini adalah tentang hati Allah kepada yang terhilang. Teksnya kita buka dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu semua dan marilah kita mengikutinya secara saksama. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus maksudnya, mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu Saudara, kira-kira tahun 2002 saya kehilangan ijazah. Ijazah dari mulai SD sampai sarjana. Nah, pertanyaannya kenapa bisa hilang ijazah itu? Saya ingin cerita sedikit bahwa
sejak saya berhenti dari bank, saya dulu bekerja di bank. Sejak saya berhenti, saya membuka kantor pengacara, lalu saya suka memasukkan penawaran-penawaran kepada perusahaan-perusahaan dengan harapan perusahaan tersebut bisa bekerja sama dengan kantor pengacara saya. Itu sebabnya setiap kali saya memasukkan penawaran-penawaran itu, maka saya harus memfotokopi ijazah saya dari mulai SD sampai saya sarjana. Nah, oleh karena begitu banyak penawaran yang saya masukkan, maka suatu waktu saya lupa dan mengakibatkan ijazah saya dari mulai SD sampai sarjana itu hilang. Bapak Ibu Saudara, saya menjadi panik. Saya bingung bagaimana saya harus mencari. Dan kemudian saya coba terus mencari di setiap tumpukan-tumpukan berkas yang ada di kantor saya buka, saya ambil satu persatu dan saya tidak menemukannya. Lalu kemudian di rumah saya coba tarik laci demi laci untuk mencari ijazah saya yang hilang ini. Namun saya tidak menemukannya juga. Saya mencari ijazah yang hilang itu kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Karena saya tidak menemukannya, saya berhenti mencari yang hilang itu. Lalu sekarang kita mau melihat seperti apa Allah mencari yang hilang. Kita akan memulai dengan mengulas dari mulai ayat 1. Bapak Ibu Saudara, kita tadi sudah panjang lebar membaca mulai dari ayat 1 sampai kepada ayat 7. Di dalam teks ini, kalau kita melihat di ayat 1 dan ayat 2, kita melihat paling tidak ada 2 golongan manusia. Yang pertama adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Yang kedua, pemungut cukai dan orang berdosa. Kita perlu belajar siapa pemungut cukai. Pemungut cukai adalah orang Israel yang menjadi kepercayaan pemerintah Romawi pada masa itu. Di mana pemungut cukai ini dipercayakan untuk memungut pajak dari orang Israel. Yang mana pemungutan pajak itu tidak tertutup kemungkinan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Itu sebabnya orang Farisi sangat benci, sangat tidak suka kepada pemungut cukai. Jadi pemungut cukai dan orang berdosa sama level hidupnya, sama pekerjaannya. Yang menurut orang Farisi hanya merupakan orang-orang yang membuat hati Allah tidak senang. Lalu golongan yang kedua adalah orang Farisi yang merasa bahwa mereka tidak memerlukan pertolongan orang lain. Mereka merasa bahwa mereka adalah golongan masyarakat yang terhormat. Mereka punya iman yang kuat. Dan sekaligus mereka beranggapan bahwa mereka adalah pengawal akidah atau pengawal iman percaya orang Israel. Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi yang seperti inilah Yesus hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Dan kita tahu bersama bahwa kehadiran Yesus turun ke dunia adalah untuk mencari setiap orang yang hilang. Untuk menyelamatkan setiap orang yang hilang. Lalu kemudian Yesus mendapat tantangan. Yesus mendapat rintangan. Ketika orang Farisi berkata kepada murid-muridnya, kenapa gurumu makan bersama dengan orang-orang berdosa? Secara tidak langsung orang Farisi ingin mengatakan kepada Yesus bahwa tidak mungkin kalau ada orang suci bisa bergabung dengan orang suci. Seperti kami orang suci tidak akan mungkin bergabung dengan orang berdosa. Inilah yang ada dalam pemahaman orang Farisi dan bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak membalas dengan perdebatan. Menariknya di ayat 3, Yesus memaparkan satu perumpamaan. Sebagaimana yang sudah kita baca tadi. Lalu apa yang bisa kita lihat dari perumpamaan yang sudah kita dengar tadi? Yang pertama yang ingin kita lihat bahwa Sang Gembala atau Allah itu mencari sifatnya. Mari kita lihat di ayat 4. Menarik sekali, di sana dikatakan frasa
Yang terakhir dikatakan, pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Saya baca dari awal. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan lihat, pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Kata sampai ia menemukannya berarti ada pekerjaan yang terus menerus dilakukan oleh Allah. Pekerjaan yang terus menerus dilakukan oleh Yesus untuk mencari orang-orang yang hilang. Lalu kalau kita lihat dengan saya, kondisi saya tadi hanya 2 bulan atau 3 bulan saya mencari ijazah yang hilang. Lalu karena tidak ketemu, saya menghentikan pencarian itu. Sekalipun saya mendapatkannya 6 bulan kemudian tanpa sengaja. Tetapi yang pasti sebagai manusia saya punya keterbatasan untuk mencari sesuatu yang hilang. Lalu kalau kita bandingkan hidup kita dengan Yesus, Yesus tidak pernah bosan mencari orang yang hilang. Kita lihat tadi di sana dikatakan, Yesus pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang berkata bahwa saya tidak pernah dicari Yesus. Saya tidak pernah merasakan bagaimana Yesus mencari saya. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa sejak Adam jatuh dalam dosa, Allah kita sudah berulang-ulang mencari manusia. Dari mana kita mengetahui? Allah mengirimkan rasul, Allah mengirimkan nabi, Allah mengirimkan orang-orang percaya yang dipercayakannya untuk merenggut kembali bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tidak mau kembali kepada Allah. Sebagai puncak adalah bahwa Allah mengirimkan Yesus ke dunia untuk mencari orang yang hilang. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali penggambaran ini tentang domba. Domba yang hilang. Di Timur Tengah pada masa itu, orang Farisi menganggap bahwa selain daripada orang Farisi, selebihnya adalah orang berdosa. Pemungut cukai termasuk orang berdosa. Gembala termasuk orang yang berdosa. Bapak Ibu biar tahu, gembala-gembala di padang itu merupakan orang berdosa dalam pandangan orang Farisi. Kenapa? Karena menurut mereka kadangkala gembala ketika membawa dombanya memakan rumput, gembala membiarkan saja dombanya memakan rumput orang lain. Sehingga orang Farisi merasa bahwa tindakan gembala-gembala ini adalah tindakan yang tidak terpuji. Tindakan yang berdosa, sehingga mereka memperluas siapa orang yang berdosa. Jadi keputusan itu semuanya berada di tangan orang Farisi untuk menentukan mana yang bersalah, mana yang tidak bersalah. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, menarik ketika Yesus memberikan gambaran tentang domba. Seperti apa domba? Kalau punya kesempatan, silakan Bapak Ibu melihat, searching di Google. Saya coba melihat bahwa 99% hidupnya domba adalah mencari makan maupun menjalankan aktivitasnya, katakan seperti itu, dia menunduk. Betul ya? Dia menunduk. 99% dia menunduk. Nah, posisi dia menunduk rentan sekali terhadap kehilangan atau keterpisahan daripada kawanannya. Lalu yang kedua, domba sangat sulit mengenali jejaknya ketika dia sudah terpisah dari kawanannya. Itu sebabnya Yesus memberikan perumpamaan ini tentang domba. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Penggambaran Yesus tentang domba sesungguhnya sama seperti kita manusia. Kita adalah orang-orang yang begitu gampang sekali tersesat. Kita adalah orang-orang yang begitu gampang sekali ditarik oleh keinginan kita sendiri. Dan mungkin ditarik oleh orang lain dengan pengaruh-pengaruh orang lain. Dan kemudian rasanya sulit bagi diri kita untuk kembali ke jalan Tuhan ketika kita sudah jatuh dalam dosa. Ketika kita sudah tidak di dalam jalannya Allah lagi, rasanya sulit bagi kita untuk kembali kepada jalan Tuhan. Itu sebabnya Yesus sangat
proporsional menggambarkan keterhilangan ini dengan domba. Dan menggambarkan Yesus sebagai gembala. Karena gembala, di Yohanes dikatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik tidak akan pernah membiarkan dombanya terhilang. Sekalipun dia harus berjuang keras, sekalipun dia harus memerlukan pengorbanan, dia akan mencari dombanya sampai ia menemukannya. Itulah tipikal Yesus sebagai gembala. Itu yang bisa kita lihat yang pertama dari teks bacaan kita ini, bahwa Yesus atau Sang Gembala itu adalah selalu mencari yang terhilang sampai ia menemukannya. Lalu poin yang kedua, apa yang bisa kita lihat dari teks kita ini? Mari kita lihat di ayat 5. Saya akan bacakan buat kita. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Bapak Ibu Saudara, ponakan saya pernah kehilangan anjing. Mereka mencari anjing ini ke seluruh daerah, paling tidak di kelurahan mereka. Ponakan saya ini 3 orang perempuan, anak kakak saya. Lalu mereka mencari, setiap hari mereka mencari anjing kesayangannya. Karena memang anjing itu mahal mereka beli. Mereka cari, mereka tanya kepada tetangga-tetangga. Lalu kemudian 3 hari baru mereka menemukan anjing itu. Lalu ketika anjing itu ditemukan, orang itu memeluknya. Seperti memeluk seorang anak. Mereka begitu menyayangi anjing itu. Mereka memeluk. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang mau kita lihat di ayat 5 ini? Yesus juga ketika menemukan kita sebagai orang yang terhilang, dia memberikan perlindungan yang sempurna. Yesus akan menggendong kita. Silakan buka foto ini, gambar ini tentang bagaimana Yesus menggendong orang yang dicarinya, menggendong orang yang terhilang, menggendong domba yang terhilang. Seperti itulah sayangnya Yesus kepada domba yang terhilang. Dia menggendong domba itu di punggungnya. Bapak Ibu tahu, ketika domba digendong di punggungnya, maka wajah domba dengan wajah sang gembala itu begitu dekat. Amin. Lalu kemudian detak jantung gembala dan detak jantung dari domba itu begitu sangat menyentuh, sangat erat. Apa yang mau kita katakan di sini? Ketika wajah kita dekat dengan wajah Tuhan, ini bicara tentang hadirat Allah. Amin. Bicara hadirat Allah itu berarti adanya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tuhan memang melakukan hubungan yang erat, membuat hubungan yang erat kepada orang-orang yang ditebusnya, kepada orang-orang yang dicarinya. Lalu kemudian ketika detak jantung Tuhan dengan detak jantung si domba itu bisa menyatu, itu artinya Allah mengerti apa yang dibutuhkan oleh domba. Allah mengerti apa yang menjadi keluhan-keluhan, apa yang menjadi kelemahan-kelemahan dari domba. Pasti sang gembala mengerti karena begitu eratnya pelukan yang ada antara gembala dengan domba. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa melihat kondisi kita akhir-akhir ini tentang adanya virus corona. Saya merasa bahwa kita harus selalu mencari hadirat Allah.
agar Tuhan memberikan kepekaan-kepekaan kepada kita. Karena situasi yang terjadi akhir-akhir ini, kalau kita tidak kontrol, itu bisa membuat semangat dan iman kita hilang. Lalu yang ketiga, apa yang bisa kita lihat dari teks ini? Yang ketiga adalah sukacita bisa mendapatkan yang terhilang. Itu bisa dilihat dari ayat 6 dan ayat 7. Saya akan membacakannya buat kita. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu Saudara, di sana digambarkan bahwa ketika Allah menemukan orang-orang yang terhilang, dia bersukacita dan dia akan berpesta, dikatakan di sana. Dia mengundang tetangga-tetangganya, dia memberitahukan bahwa hari ini dia bersukacita dengan ditemukannya domba yang hilang. Sama seperti kita, ketika kita kembali kepada jalan Allah, saya percaya bahwa Allah begitu bergembira. Dan bahkan di sana dikatakan malaikat-malaikat di sorga bersukacita. Bapak Ibu Saudara, Lukas 15 ini berbicara tentang perumpamaan. Bapak Ibu Saudara, ada 3 perumpamaan. Tetapi ini semuanya satu kesatuan. Yang pertama bercerita tentang domba yang hilang. Lalu yang kedua bercerita tentang dirham yang hilang. Amin. Yang ketiga berbicara tentang manusia yang hilang. Bapak Ibu Saudara, penulis Lukas ingin memaparkan kepada kita, sekaligus ingin menunjukkan kepada orang Farisi dan ahli Taurat, seperti apa sebetulnya gambaran mereka tentang yang terhilang. Memang yang pertama dikatakan ada domba yang hilang. Mungkin sepertinya domba tidak berharga, apalagi kalau kita melihat perbandingannya 1 dari 100. Lalu kemudian Lukas menggambarkan bagaimana kalau dirham yang hilang. Kita tahu bahwa permata, emas mulia pasti lebih berharga. Dan kemudian perbandingannya adalah 1:10. Ini kualitas yang hilang lebih tinggi. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, ada manusia yang hilang. Ada manusia yang hilang, 1 dari 2 manusia yang hilang. Sesungguhnya inilah yang menjadi sasaran dari perumpamaan ini. Bapak Ibu Saudara, Yesus ingin memberitahukan kepada orang Farisi bahwa sesungguhnya manusialah yang menjadi sasaran untuk dijangkau, untuk didapatkan. Manusialah sesungguhnya yang terhilang. Sesungguhnya juga Yesus ingin mengatakan bahwa bukan hanya pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang hilang, tetapi sesungguhnya orang-orang Farisi pun adalah orang-orang yang hilang. Hanya saja mereka tidak menyadari bahwa mereka hilang. Bisa kita lihat di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Sesungguhnya bukan anak bungsu saja yang hilang, tetapi anak sulung juga hilang. Karena dia tidak mengerti, dia tidak memahami, dia tidak merasakan dan dia tidak menikmati indahnya hidup di rumah bapaknya. Sehingga dia komplain, dia mengatakan bahwa Bapak tidak pernah memperdulikan aku, Bapak tidak pernah memberikan yang terbaik bagiku. Dia komplain. Lalu sang Bapak mengatakan, bukankah selama ini engkau ada bersama-sama dengan aku? Bukankah kita sering kali mengatakan bahwa kita tidak pernah merasakan bagaimana kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Bukankah kita selama ini sering kali mengatakan bahwa kita adalah orang yang tidak diperdulikan Allah, tidak mendapat kasih karunia dari Tuhan? Tetapi pagi hari ini kita mau melihat bagaimana Allah menggambarkan hal-hal yang hilang tadi, yang sesungguhnya yang menjadi sasarannya adalah manusia yang terhilang. Bapak Ibu Saudara, Allah kita Allah yang sangat mengasihi kita. Amin. Allah yang terus mencari anak-anak yang terhilang, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Yesus Kristus sepertinya tidak peduli dengan ahli Taurat. Kalau kita membaca di Lukas, mulai dari Lukas 1 sampai Lukas 14, sering sekali orang Farisi dan ahli Taurat ingin menjebak dia. Tetapi dia tidak peduli karena satu misinya.
bahwa dia harus menyelamatkan, dia harus mencari orang-orang berdosa, dia harus mengembalikan orang-orang berdosa ini kepada pangkuan Bapa. Allah berjanji bahwa dia senantiasa akan bersama-sama dengan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dengan satu cerita, dengan fakta yang terjadi pada tahun 1988. Terjadi gempa besar di Armenia. Armenia adalah negara bagian di Uni Soviet sebelum Uni Soviet menjadi pecah. Bapak Ibu Saudara, gempa yang terjadi pada tahun 1988 itu disebutkan sebagai gempa tremor. Tremor tahu? Kalau tangan seseorang tremor, dia goyang seperti ini. Seperti itulah kondisi gempanya yang terjadi di Armenia tahun 1988. Bapak Ibu Saudara, sialnya gempa ini terjadi pada siang hari. Kita ketahui bahwa siang hari orang beraktivitas. Amin ya. Siang hari orang bekerja. Orang bekerja di kantor, orang pergi ke sekolah, orang pergi melakukan segala macam kegiatan yang sehari-hari mereka lakukan. Di sanalah terjadi gempa tremor. Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian ada satu sekolah TK yang kena dengan gempa tersebut. Lalu kemudian orang-orang memberitahu, sesama keluarga saling memberikan informasi bahwa siapa yang punya anak di sekolah TK tersebut supaya segera datang untuk melihat bagaimana kondisi gempa tersebut. Bapak Ibu Saudara, semua ibu, semua ayah dari anak-anak yang sekolah di situ datang ke tempat itu, berusaha mencari. Terjadi hiruk pikuk, terjadi tangisan di mana-mana. Lalu kemudian satu hari berlalu, orang sudah pada pulang karena beberapa jenazah sudah bisa diangkat. Lalu ada satu orang bapak, dia tidak pulang. Dia masih terus mengais-ngais serpihan-serpihan batu. Dia masih terus menggeser bongkahan-bongkahan batu. Karena anaknya yang sekolah di TK tersebut juga hilang, tidak kelihatan. Lalu berlalu sampai 2 hari. Dia belum juga menemukannya. Berlalu 3 hari, dia belum menemukannya. Sampai kemudian petugas bencana, kalau di Indonesia BNPB. Sampai kemudian petugas bencana mengatakan kepada si bapak, "Bapak, pulanglah, karena engkau kan tidak menemukan lagi anak itu. Karena ini sudah hari ke-6, engkau tidak akan menemukan lagi anak itu." Si bapak tidak mau pulang. Dia terus mencari, dia terus mengangkat bongkahan demi bongkahan dari reruntuhan gedung taman kanak-kanak yang tumbang itu. Sampai kemudian satu kali dia mengangkat satu bongkahan dan kemudian dia memanggil anaknya. Kemudian anaknya berkata, "Papa." Anaknya menangis memanggil dia papa. Kemudian si bapak semakin bergairah untuk mengangkat bongkahan-bongkahan batu itu. Bapak Ibu Saudara, si bapak berhasil mengangkat anak tersebut. Padahal petugas tadi mengatakan bahwa sudahlah, pulang saja. Tetapi si bapak selalu bersikukuh untuk mencari anaknya yang hilang. Lalu singkat cerita, setelah anak itu ditemukan, kemudian tersiarlah berita di Armenia bahwa ada satu orang bapak yang begitu bersikukuh untuk menunggui dan mencari anaknya. Lalu kemudian wartawan datang menanyakan kepada si bapak, "Kenapa bapak begitu bersikukuh untuk tetap ada di lokasi gempa, di lokasi bangunan yang runtuh?" Kemudian si bapak berkata begini, "Setiap kali saya membawa anak saya ini berjalan-jalan, saya selalu mengatakan kepada dia, 'Nak, dimanapun kau berada, ketika kau memanggil papa, papa ada di sana.' Saya selalu mengatakan itu, dimanapun kau berada. Dan ketika engkau memanggil papa, saya akan ada di sisimu." Itu yang membuat saya enggak tega untuk pulang. Karena saya sudah berjanji kepada anak saya bahwa dimanapun dia berada ketika dia memanggil saya harus ada di sisinya. Itu sebabnya saya berpikir seandainya saya pun menemukan dia dalam keadaan mati, saya harus ada di sisinya.
Bapak Ibu Saudara, bukankah Tuhan juga berjanji dalam hidup kita bahwa kapanpun kita memanggil Dia, Dia selalu ada di dalam hidup kita. Kapanpun kita memanggil Dia, Dia selalu ada untuk kita dan bersedia untuk menjawab setiap persoalan-persoalan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, renungan ini akan kita akhiri. Tetapi ada 3 poin yang perlu kita ingat. Bahwa Yesus dalam hidup kita, yang pertama, selalu mencari kita, orang-orang yang terhilang, sampai Ia menemukannya. Yang kedua, Yesus selalu memberikan perlindungan kepada kita bagi orang-orang yang terhilang. Dia memberikan kenyamanan bagi kita, anak-anaknya yang terhilang. Dan yang ketiga, ada sukacita, ada pesta besar di surga ketika Tuhan menemukan kita. Sebaliknya, hidup kita pun akan bergembira ketika Tuhan sudah menemukan kita. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Karena hidup kita ini sesungguhnya adalah hidup yang telah ditebus Tuhan. Kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena hanya itu yang bisa kita berikan kepadanya. Terpujilah namanya. Kita naikkan pujian ini. Tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengerti sekarang bahwa seluruh hidup kami ini adalah karena tebusan Tuhan. Sehingga kami layak untuk mempersembahkan hidup kami ini kepada-Mu ya Allah. Kami adalah ciptaan-Mu ya Tuhan. Ciptaan-Mu yang telah jatuh dalam dosa.
dan Engkau mencari kami kembali. Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa dan mendudukkan kami menjadi rekan sekerja Allah. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, tetapi kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja dalam hati kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Atas semua anugerah dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh beribadah bersama, memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa syafaat dan menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan dan hikmat. Biarlah mereka diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi ya Tuhan di bangsa dan negara kami, akibat wabah pandemik dari virus corona ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, untuk pemerintahan kami ya Tuhan, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik ya Tuhan, menangani wabah ini ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk tim medis ya Tuhan, sebagai tim yang berdiri di garis paling depan ya Tuhan, untuk menangani para korban yang jatuh ya Tuhan akibat virus corona ini ya Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Tuhan memberikan kekuatan yang ekstra kepada mereka ya Tuhan. Kami topang mereka dari tempat ini, berkatilah mereka semuanya ya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Indonesia. Kami katakan shalom, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Indonesia bangkit, Indonesia maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia menang ya Tuhan atas wabah ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat semua keluarga-keluarga jemaat CWS Karisma Family ya Tuhan. Baik yang mereka yang di rumah dimanapun mereka Tuhan. Tuhan melindungi dan menyertai mereka. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang baru atas mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan sempurna atas jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan setiap keluarga, anak-anak, pemuda, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan, pengerja di tempat ini ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Damai sejahtera yang daripada Tuhan melingkupi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini ya Tuhan. Dan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari setiap kita jemaat Tuhan mengangkat tangan kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.